membantu rekan-rekan untuk menjawab ujian dari pasar dan lembaga keuangan. Yang pertama, tujuan utama dari asuransi. Nah, jadi jawabannya B, melindungi individu atau perusahaan dari resiko finansial tertentu. Nah, jadi tujuan utama asuransi ini adalah memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat resiko tertentu. Nomor 2, polis asuransi adalah jawabannya A, kontrak antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Nomor 3, uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung secara berkala kepada perusahaan asuransi disebut C, premi asuransi. Nah, jadi premi asuransi ini adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi. Nomor 4, jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko kematian disebut B, asuransi jiwa. Nomor 5, dalam asuransi prinsip indemnity berarti D, tertanggung hanya akan menerima kompensasi sebesar kerugian yang dialami. Nomor 6, perbedaan utama antara asuransi jiwa dan asuransi kesehatan adalah B, asuransi jiwa memberikan santunan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal, sedangkan asuransi kesehatan menanggung biaya medis tertanggung. Nomor 7, proses di mana tertanggung meminta perusahaan asuransi untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami disebut D, klaim, karena permintaan ganti rugi atau manfaat kepada perusahaan asuransi. Nomor 8, asuransi adalah B, proses di mana perusahaan asuransi mengasuransikan risiko yang mereka ambil pada perusahaan asuransi lain. Nomor 9, faktor yang dapat mempengaruhi besarnya premi asuransi adalah A, usia dan kondisi kesehatan tertanggung. Nomor 10, manfaat asuransi unit klinik adalah B, memberikan perlindungan terhadap resiko kesehatan dan jiwa serta dikombinasikan dengan investasi. Nomor 11, salah satu alasan OJK memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan di pasar modal adalah D, karena efeknya bisa menimbulkan kerugian sistemik dan mengganggu stabilitas pasar. Yaitu fungsi kode etik profesi di pasar modal secara strategis adalah A, melindungi kepentingan nasabah sekaligus menjaga integritas pasar. 12. Ketika sebuah perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia terbukti telah melakukan flash sale dalam jumlah besar sehingga menciptakan ilusi permintaan pasar, maka dampak langsung yang paling mungkin terjadi adalah B, terjadi fluktuasi harga saham yang tidak mencerminkan kondisi real. Nah, jadi karena flash sale menciptakan permintaan semu sehingga harga saham tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 14. Jika dalam satu kasus perusahaan go public memalsukan laporan keuangan untuk meningkatkan harga saham dan menarik dana investor, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap C, prinsip keterbukaan atau disclosure. 15. Dalam hukum pasar modal, material information yang dapat mempengaruhi keputusan investasi investor harus diumumkan ke publik. Contoh informasi tersebut adalah A, pergantian direksi utama dan perubahan kepemilikan saham. 16. Upaya pencegahan terhadap kejahatan pasar modal seperti insider trading dan manipulasi harga paling efektif dilakukan melalui B, penguatan regulasi dan sistem keterbukaan informasi yang transparan. Nah, jadi pencegahan paling efektif melalui regulasi kuat dan keterbukaan informasi. Nomor 17, salah satu resiko sistemik yang dapat muncul akibat terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan di perusahaan go public adalah C, menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal secara keseluruhan. 18. Skandal jiwa rasa menjadi kejahatan pasar modal yang sistemik karena
D. Melibatkan perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan go public serta manajer investasi yang terafiliasi. 19. Dalam kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tahun 2018, pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan berhubungan langsung dengan prinsip A. Keterbukaan dan kejujuran informasi material. 20. Jika seorang direksi perusahaan go public menggunakan informasi rahasia tentang rencana akuisisi untuk membeli saham perusahaan lain sebelum informasi tersebut diumumkan, maka perusahaan tersebut tergolong B. Insider trading. Nah, jadi memanfaatkan informasi rahasia untuk transaksi saham ini disebut dengan insider trading. 21. Dalam sistem gadai di penggadaian, istilah marhun merujuk pada B. Barang yang dijadikan jaminan. Nah, jadi marhun ini adalah barang yang dijadikan jaminan dalam akad gadai. 22. Dalam perbedaan layanan penggadaian konvensional dan syariah terletak pada C. Mekanisme perhitungan biaya sewa modal atau margin. 23. Jika nasabah gagal menebus barang dalam jangka waktu perjanjian, pegadaian memiliki hak C. Menjual barang jaminan melalui lelang. 24. Apa landasan hukum utama yang mengatur kegiatan pegadaian di Indonesia? Jawabannya yaitu A. KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan 1160. 25. Pegadaian sebagai BUMN berbentuk Persero memiliki kewajiban utama untuk C. Mencari keuntungan dan memberikan dividen kepada negara. 26. Pada akad gadai syariah di pegadaian, biaya sewa modal diganti dengan B. Margin atau ujrah. Nah, jadi dalam gadai syariah ini bunga diganti dengan ujrah atau margin. 27. Apa resiko utama yang dihadapi pegadaian dalam bisnis gadai? Nah, jadi resiko utama ini adalah turunnya nilai barang jaminan sehingga hasil lelang tidak menutup pinjaman. Nah, jadi jawabannya B, yaitu penurunan harga barang jaminan. 28. Bagaimana pegadaian mencegah risiko penurunan harga emas yang dijadikan jaminan? Jawabannya yaitu C. Menggunakan loan to value yang lebih rendah. 29. Mengapa pegadaian bisa bersaing dengan vintage lending? Nah, jawabannya yaitu C. Pegadaian memiliki akses ke modal murah BUMN. 30. Siapa yang mengawasi kegiatan pegadaian di Indonesia? Jawabannya B. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menjelaskan soal esai. Nah, jadi nomor 1 yaitu apa saja resiko bisnis yang dihadapi oleh pegadaian sebagai lembaga pembiayaan berbasis gadai. Nah, jadi resiko bisnis yang dihadapi ini ada 5. Yang pertama yaitu tentang risiko penurunan nilai barang jaminan. Nah, misalnya harga emas turun sehingga hasil lelang tidak mencukupi untuk menutup pinjaman. Yang kedua yaitu resiko operasional. Nah, jadi resiko operasional ini seperti kehilangan barang, kerusakan, atau pencurian barang jaminan. Yang ketiga, resiko kredit. Nah, yang dimana resiko kredit ini nasabah yang tidak mampu menembus barang jaminannya. Yang keempat, resiko hukum. Nah, resiko hukum ini akibatnya yaitu pelanggaran peraturan atau sengketa dengan nasabah. Yang kelima, resiko persaingan. Nah, jadi resiko persaingan ini terutama dalam vintage lending dan lembaga pembiayaan lainnya. Soal kedua yaitu tentang jelaskan 2 prinsip asuransi jiwa di Indonesia. Nah, jadi prinsip pertama tentang prinsip Utsman Fights atau itikat baik tertinggi. Nah, jadi prinsip Utsman's Good Fights ini yaitu tertanggung dan perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Misalnya, calon nasabah ini wajib mengungkapkan kondisi kesehatan secara benar. Prinsip yang kedua yaitu interest
atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Nah, jadi seseorang ini hanya dapat mengasuransikan jiwa yang memiliki hubungan kepentingan dengannya seperti diri sendiri, pasangan, atau anggota keluarga. Nah, jadi tujuannya ini untuk mencegah spekulasi dan penyalahgunaan asuransi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan.